Ini hasil narik saya hari Senin tanggal 22 ya, mendapat 12 trip, batal 1 ya. Lumayan 12 trip, tapi juga jedanya lama sampai sore. Saya mulai jam orderan pertama jam 8.31, orderan terakhir tuh sampai malam pokoknya ini. Jam 18.29, setengah 7 malam. Dapat pendapatan tambahan minimum ya. Dan sekarang untuk hari Selasa ya, tanggal 23 ini belum jam 8.29 sama. Masih nol. Apakah ini selo-selone menungso? Dino Seloso ya, kita lihat aja nanti. Oke. Di hari Selasa ini lagi-lagi saya nggak live bid, artinya nggak menampilkan penumpang. Saya mau sharing lagi ini setelah saya amati dan baca-baca di kolom komentar. Ternyata subscriber saya itu banyak yang masih baru di driver online atau pemula ya. Oleh karena itu saya mau sharing lagi, ini khusus juga untuk pemula. Dalam video ini sharing lokasi-lokasi atau zona merah, terutama di Jogja kota ya. Oke, yang pertama, sebelum yang pertama gini, zona merah itu sebenarnya sudah nggak kayak zaman dulu ya. Zaman dulu itu bener-bener ditakuti, sampai kita mendekat ke lokasi tersebut aja udah takut ya. Kalau sekarang sudah agak longgar teman-teman, agak longgar, dan bahkan di beberapa tempat sudah tidak ada zona merah lagi. Nah, ini diantaranya satu ya, Stasiun Tugu Jogja. Itu zaman dulu sangat ditakuti, jadi nggak bisa jemput di depan Hotel Abadi, itu nggak bisa, harus geser ke Hotel Neo ke arah timur atau ke pertigaan Pasar Kembang Hotel Kota. Tapi sekarang sudah bebas, di mana aja bisa jemput. Di depan Hotel Abadi, jalan sepanjang jalan Pasar Kembang itu bisa semua, bahkan masuk ke dalam di zona drop zone itu bisa. Tapi diinformasikan kepada penumpang kena parkir 5.000 ya. Jadi Stasiun Tugu zona merah sudah aman, artinya sudah bisa jemput di mana aja ya. Yang kedua, Stasiun Lempuyangan masih sedikit-sedikit agak riskan. Jadi kalau ada penumpang, mohon ditanya dulu penumpangnya itu baru turun dari KRL atau kereta jarak jauh. Kalau turun dari KRL, arahkan penumpangnya ke di bawah flyover ya teman-teman ya, karena pintu keluar KRL itu di sebelah timur. Diarahkan ke bawah flyover kalau dari KRL Jogja Solo ya. Tapi kalau dari kereta jarak jauh dari Jakarta, Bandung, Surabaya kayak gitu, arahkan ke pertigaan Bundaran Kemuning itu ya, bundaran pertigaan itulah pokoknya, barat stasiun itu ada pertigaan ya. Nah, arahkan ke situ karena pintu keluar kereta jarak jauh itu ada di sebelah barat, jadi lebih dekat ke barat. Nah itu ya. Kalau untuk jemput pas di pintu keluarnya, saya sarankan jangan ya, masih agak riskan. Dan perlu diketahui, kalau di sebelah barat tadi kita kena parkir ya, preman situlah ya, 3.000 sebelah barat yang keluar dari kereta jarak jauh. Kalau kita narik di situ, ada orderan ya, nanti kita sambung lagi. Oke, sudah drop penumpangnya, kita sambung lagi. Nah, tadi sebelah barat Stasiun Lempuyangan kena parkir 3.000. Nah, kalau di sebelah timur atau di bawah flyover itu kalau ada tukang parkirnya 2.000 aja cukup. Tapi kalau nggak ada ya bebas. Nah, itu ya. Terus yang berikutnya, yang ketiga, Terminal Giwangan. Nah, Terminal Giwangan ini saya juga agak jarang jemput di sana ya. Tapi pengalaman saya kalau ada penumpang di sana turun dari bis itu diarahkan ke SLB atau di depan Mie Ayam Tumini itu nggak masalah. Nah, depan SLB atau Mie Ayam Tumini itu nggak masalah kalau turun dari bis. Tapi kalau nggak turun dari bis ya, saya kira di semua lokasi di area situ nggak masalah ya. Tapi biasanya di depan Tumini
Mie Ayam Tumini atau di SLB itu. Nah itu ya, karena jujur terus terang saya kalau terminal Giwangan lebih sering nganter daripada jemput di situ. Oke, terus yang berikutnya yang keempat, terminal Jombor. Terminal Jombor itu sampai sekarang masih ada zona merahnya di sepanjang jalan di dalam terminal itu ya. Jadi kalau ada penumpang di situ, ada dua opsi nih pilihannya, diarahkan ke daerah McD itu kalau yang bagian timur di situ, atau kalau ke bagian barat di Hotel Atrium itu guys. Di sana banyak juga teman-teman driver yang mangkal di situ, jadi diarahkan ke situ ya. Asal jangan di jalan yang di dalam terminalnya itu loh. Nah itu jangan, diarahkan ke daerah McD itu, atau kalau barat ya di Hotel Atrium itu. Nah terus yang berikutnya adalah Janti. Nah ini Janti, bawah flyover Janti itu juga sebenarnya saya jarang jemput di situ, jarang nganter pun jarang di situ, tapi tidak ada salahnya share ya. Di flyover Janti itu kalau ada penumpang turun bis di situ ya jangan pas di Indomaretnya itu, jangan. Ya radius kira-kira 100-200 meter dari Indomaret itu jangan. Ya pokoknya arahkan penumpang ke lokasi yang tidak terlihat oleh teman-teman rekan-rekan kita yang mangkal di situ lah. Teman-teman offline lah pangkalan di situ, jangan ya. Nah arahkan ke selatan atau ke barat sekalian, ke arah Amplas, jalan ke barat itu ya. Itu di Janti. Karena saya jujur jarang banget jemput di sana, bahkan nggak pernah ya, jarang itu di Janti itu. Tapi aturannya memang masih seperti itu ya, di Janti seperti itu. Oke, mana lagi ya teman-teman ya, kalau di kota semua mall itu nggak masalah, bebas, tak ada larangan, nggak ada zona merah. Malioboro juga aman, nggak masalah. Rumah sakit juga aman, nggak masalah. Oh ya, stasiun Meguwo atau Bandara Jogja yang lama, nah, itu kalau zaman dulu sewaktu bandaranya masih di sana, itu kita jemput penumpang itu harus keluar penumpangnya ke Jalan Solo ya, di depan di depan toko mebel Kondang Jaya itu kalau nggak salah namanya. Nah, zaman dulu di situ. Nah karena sekarang bandaranya udah pindah, di sana sepi sekali ya. Main jemput di depan stasiun atau di parkiran stasiun tuh nggak masalah. Di parkiran stasiun Meguwo tuh nggak masalah, saya pernah soalnya. Nah, tapi kena parkir 3.000 kalau nggak salah, kalau belum naik ya 3.000. Nah seperti itu teman-teman ya, stasiun Meguwo. Terus stasiun Brambanan juga nggak masalah, saya pernah stasiun Brambanan itu nggak masalah ya. Jadi ada jemput di sana, di halaman stasiun nggak masalah. Terus nah ini yang saya rancu dan belum pernah nih, Candi Prambanan. Jujur saya belum pernah jemput di Candi Prambanan, masuk ke dalam belum pernah. Tapi di sana saya rasa ada Grab shelter atau Gojek shelternya ya, ada pick up pointnya. Kalau ada pick up pointnya berarti itu legal, kita bisa jemput di sana. Ya tapi emang kena parkir. Karena saya belum pernah jemput di Prambanan di dalam, karena jarang sekali saya mangkal di sana. Mungkin teman-teman yang daerah sana atau sering mangkal di sana bisa menambahkan apakah jemput di Prambanan di dalam ya, parkiran itu aman atau enggak. Tapi setahu saya aman sih, di sana ada Grab instannya atau pick up pointnya lah ya itu. Terus agak menjauh dikit di Candi Borobudur. Nah Candi Borobudur meskipun saya juga nggak pernah jemput di sana karena memang bukan wilayah saya, itu saya rasa aman karena di sana ada lagi-lagi itu pick up pointnya, ada penandanya Grab dan Gojek di sana. Jadi memang bisa, tapi kena parkir. Nah teman-teman yang sering mangkal atau sering ngambil di sana juga bisa menambahkan mungkin ya, di sana itu bagaimana keadaannya ya. Itu aja, apalagi ya. Oke, mungkin sedikit mengulas di Bandara YIA atau Bandara Jogja yang baru ya. Meskipun kita bukan driver bandara, tapi sesekali mungkin aplikasi kita itu bisa bunyi di sana. Contohnya teman saya itu aplikasi InDrive itu bunyi di sana. Kalau kayak Grab dan Gojek mungkin agak susah bunyinya. Kalau nggak kan konsumennya itu nitiknya di luar bandara. Nah kalau InDrive itu sering kali bunyi di sana. Tapi nggak sering sih, tapi pernah bunyi. Teman saya begitu. Tapi jadi siap-siap saja kita arahkan penumpang itu ya ke itu terminal kedatangan. Jadi
apa ya, jangan jemput di terminal keberangkatan ya teman-teman yang naik itu ya, itu jangan tuh, soalnya itu memang nggak boleh menaik turunkan penumpang di situ, itu hanya untuk ngedrop di situ ya. Jadi kalau misalnya dilalah dapat penumpang di situ ya arahkan ke itu loh, terminal kedatangan. Jadi teman-teman masuk parkir, masuk ke gedung parkir, terus naik. Nah naik nanti ketemu lantai berapa ya saya lupa. Pokoknya parkiran yang outdoor lah, parkiran yang atas. Nah situ tuh bisa jemput penumpang di situ. Itu malah aman, nggak masalah. Cuma kena parkir 8.000 ya. Jadi seperti itu. Jadi yang naik itu hanya untuk naik yang itu loh, apa namanya lah, terminal keberangkatan. Itu hanya untuk menurunkan, tidak boleh untuk menaikkan. Ya seperti itu. Jadi barangkali nek dilalah kita dapat penumpang di sana tanpa disadari aplikasi bunyi. Tapi kemungkinan kecil sih dapat di sana karena titiknya itu pasti dapatnya yang Grab atau Gokar bandara. Ya kalau customernya tahu bisa nitik di luar itu ya, itu ya jaga-jaga seperti itu ya. Mungkin nitiknya di pom bensin atau nitiknya di hotel depannya, itu kita nggak pernah tahu karena cari murah ya. Karena kalau kita nitik di sana sebagai penumpang ya itu kena cas biaya lokasi. Jadi mengapa dari bandara itu pasti lebih mahal tarifnya karena ada biaya lokasi, biaya seperti itu ya. Jadi kalau lokasinya bukan di bandara itu murah karena nggak ada biaya lokasi. Nah seperti itu teman-teman ya. Ada lagi nggak ya wilayah-wilayah lain? Saya kira di luar yang saya sebutkan tadi nggak masalah, alias bebas, tidak ada zona-zona merah ya selain yang saya sebutkan tadi. Jadi untuk di jalan kita jemput di mana aja itu bebas, asal nggak mengganggu lalu lintas ya. Ya di Malioboro itu ya tepatnya ya, di Malioboro, sepanjang jalan Malioboro itu bebas semua. Asal kalau bisa dikondisikan dulu penumpangnya, suruh siap-siap dulu. Jadi begitu kita sampai penumpangnya udah siap, langsung naik mobil. Jadi kita nggak menunggu lama ngetem di situ berapa menit, itu nggak perlu ya, karena itu riskan, membahayakan kita sendiri. Nanti di klakson sama belakangnya kalau pas kondisi jalannya ramai atau macet. Belum lagi kalau ada disub atau satpol, disub atau polantas itu bisa digusah nanti kita. Nah itulah ya. Tapi pada prinsipnya di Malioboro itu bebas, nggak ada zona merah. Terus di mana lagi ya teman-teman ya? Teman-teman bisa menambahkan mungkin yang belum saya sebutkan tadi. Sebab saya rasa itu sekarang semuanya sudah nggak kayak dulu ya. Kalau kayak dulu dan bener-bener zona merah itu menakutkan. Bahkan kita mendekat ke sana aja takut gitu loh, apalagi jemput ya. Nah, kayak kucing-kucingan itu pokoknya zaman dulu tuh. Nah kalau sekarang kan rekan-rekan kita yang plat kuning ya sudah kebanyakan pakai aplikasi, jadi ya nggak masalah. Kalau dulu kan banyak yang mangkal, yang offline, jadi agak susah kalau dulu tuh. Sampai bentrok barang, bentrok juga pernah, tau dulu tuh sampai kejadian kasus yang zaman dulu di bandara di Sucipto itu sampai bentrok, driver online dipersekusi, dibully karena nggak tahu kalau di situ zona merah. Nah itu zaman dulu kayak gitu, mengerikan pokoknya. Tapi kalau sekarang sih aman. Oke, tapi kalau teman-teman punya informasi lagi tentang zona merah bisa ditambahkan di kolom komentar. Mungkin yang saya belum tahu atau mungkin di luar kota Jogja, monggo. Karena yang nonton video ini kan nggak hanya driver Jogja, mungkin driver-driver di daerah lain, monggo silahkan ditambahkan di kolom komentar biar kita sama-sama belajar ya, saling memberi informasi. Siapa tahu saya juga dapat penumpang ke luar Jogja, terus dapat penumpang lagi di daerah luar Jogja, kan saya tahu oh di sini zona merah. Nah begitu. Mungkin di Magelang, teman-teman yang di Magelang mungkin bisa share di mana aja zona merahnya. Teman-teman di Solo, teman-teman di Klaten, di Purworejo, atau di Semarang, atau di mana aja lah bisa sharing di sini. Oke guys, jadi demikian vlog kali ini, sambil kita review ya pendapatan hari ini, hari Selasa yang sangat membagongkan ini guys, 10 orderan guys. Dari jam berapa? Dari jam setengah 9 sampai jam 17.14. Pendapatannya berapa ini guys? 121 guys. Ya begitulah guys.
Oke, jadi begitulah onbit hari Selasa kali ini. Mungkin ini masih saya lanjut ya untuk 2 trip lagi supaya bisa tembus pendapatan minimumnya ya, pendapatan tambahan namanya, garansi lah ya, level basic. Oke, tapi vlognya saya akhiri saja. Intinya onbit kali ini masih berat karena memang lagi sepi, jedanya lama-lama. Oke, tetap semangat. Semoga informasinya membantu teman-teman yang punya informasi tentang zona merah di daerahnya masing-masing, bisa tambahkan di komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa lagi di vlog selanjutnya. Mantap.